Sejauh 18.000 km kurang lebih, jarak memisahkan antara Indonesia dengan Suriname. Hampir setengah jauhnya permukaan bumi. Ada banyak kerinduan bagi mereka, komunitas Jawa yang hidup di Suriname. Berdasarkan data statistik yang dirilis Worldometers di tahun 2020, terdapat kurang lebih 88.150 jiwa keturunan Jawa hidup di Suriname. Suriname merupakan salah satu negara yang terletak di benua Amerika Selatan, berbatasan dengan Guyana Prancis dan Brazil. Semua berawal dari munculnya werek atau calo di Hindia Belanda yang mencari tenaga kerja untuk diperkerjakan dengan upah murah di Suriname. 9 Agustus 1890 menjadi hari paling bersejarah. Sekitar 94 orang Jawa dibawa ke Suriname. Terdiri dari 61 pria, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Nahas, pada gelombang kedua, sebanyak 614 orang yang diangkut ke Suriname, banyak mengalami luka dan meninggal dunia. Hal tersebut ditengarai akibat kelebihan penumpang hingga harus berdesakan. Sesampainya di pelabuhan, semua korban dilarikan ke rumah sakit. Tak ada tindakan dari pemerintah Belanda sebagai bentuk tanggung jawab atas meninggalnya para korban. Para pekerja atau TKI Jawa dikelabui oleh werek. Mereka dijanjikan akan mendapat 60 sen per hari atau 2 kali lipat lebih banyak daripada yang mereka dapatkan di perkebunan Hindia Belanda. Kenyataannya, para TKI di Suriname hanya mendapatkan 40 sen per hari bagi laki-laki dan 30 sen per hari bagi pekerja wanita. Sebelumnya juga, dalam isu yang dijanjikan, para pekerja dapat kembali lagi ke Jawa. Namun pada kenyataannya, mereka dipersulit untuk bisa kembali pulang ke Jawa. Semua isu yang dihembuskan hanyalah berita palsu. Ketika mereka sampai dan melakukan kontrak kerja, semuanya berbeda dari yang mereka bayangkan. Perang Dunia I yang meletus pada 1914 sampai 1918 berdampak pada melemahnya perekonomian. Banyak perusahaan perkebunan Belanda di Suriname mengalami kebangkrutan. Hal ini lantas menjadikan para TKI Jawa kehilangan pekerjaannya dan hidup sengsara di tanah rantau. Mereka juga tak dapat kembali karena lemahnya keuangan untuk membeli tiket kapal ke Jawa. Sebaliknya, pemerintah Belanda mau mengganti rugi sebesar 100 gulden Suriname bagi mereka yang memutuskan bertahan di Suriname. Kondisi mereka memprihatinkan, begitu juga dengan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Di Suriname, kurang lebihnya terdapat 3 bangsa, yaitu bangsa Kreol, bangsa India, dan orang-orang Jawa. Diskriminasi bangsa Kreol dan pemerintah Belanda terhadap TKI Jawa sampai pada 1946 membuat mereka bertekad untuk kembali ke tanah Jawa. Tersiarnya kabar kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pada radio Belanda di Suriname juga turut menambah kerinduan mereka akan tanah air yang telah dinantikan kemerdekaannya. Hal tersebut lantas mendorong lahirnya gerakan Mulih Jowo yang bermakna pulang ke Jawa. Sebagai bukti kerinduan rakyat Jawa pada kampung, para TKI melakukan demonstrasi besar-besaran di Suriname dan sekitar 782 orang Jawa di sana berhasil kembali ke tanah air pada 25 Oktober 1947. Sebanyak 782 orang tersebut berhasil kembali berkat upaya menghimpun dana untuk menyewa kapal yang menuju Indonesia. Kapal Tabian akhirnya menjadi kapal yang berjasa membawa sejumlah TKI kembali dengan biaya sewa sekitar 280.000 gulden. Melihat kenyataan itu, pemerintah Belanda di Suriname tak tinggal diam. Repatrian atau TKI Jawa kemudian diiming-imingi kesejahteraan sebagai bagian dari warga negara Belanda. Hal tersebut dilakukan lantaran pemerintah Belanda tidak ingin kehilangan tenaga kerja yang berkualitas dan mau diupah murah. Hasilnya, seluruh repatrian Jawa di Suriname menolak tawaran Belanda dan memutuskan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Sebaliknya, para repatrian membentuk 2 partai politik dengan tujuan berbeda. Orang-orang Jawa membentuk 2 partai, Persatuan Bangsa Indonesia Suriname atau PBIS dan Kaum Tani Persatuan Indonesia
atau KTPI. KTPI memiliki tujuan khusus, yakni bertekad keras untuk menyusul 782 orang yang pulang ke tanah air. Besarnya tekad kembali ke Jawa, KTPI membentuk Yayasan Tanah Air atau YTA. Tujuannya untuk membangun diplomasi dengan perwakilan RI di Suriname untuk dapat memudahkan mereka kembali ke Jawa. Demi dapat pulang, mereka menjual seluruh harta benda. Pada akhirnya, mereka dapat berlabuh di Teluk Bayur, Padang pada 3 Februari 1954. Padatnya Pulau Jawa membuat rombongan kapal Langkuas harus menetap di Sumatera Barat dan mendirikan desa Suriname. Meski begitu, beberapa orang Jawa tetap tak dapat kembali dan melanjutkan hidupnya di Suriname. Para keturunan Jawa di Suriname telah menjabat di parlemen pasca kemerdekaan Suriname pada 25 November 1975. Mereka yang menjabat adalah keturunan Jawa Suriname yang merupakan generasi kedua para imigran Jawa di Suriname.